Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan alat bukti asal-asalan. C. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagai jaksa. Dalam membuat tuntutan, jaksa harus mengikuti Seja nomor SE 001 garis miring J.A garis miring 4 garis miring 95 tentang pedoman tuntutan, yakni jenis perbuatan, keadaan diri pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut. Maksudnya ada apa enggak yang dirugikan. D. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang pada pasal 10 ayat 2 alinea kedua. Sebelum memangku jabatan sebagai jaksa, wajib mengucapkan sumpah dan janji yang berbunyi, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Memperhatikan bunyi sumpah dan prakteknya yang berbanding terbalik, maka layak kalau disebut sudah melanggar sumpah. E. Dalam menjalankan amanat undang-undang dimaksud, jaksa dibekali panduan nomor Perja 06 A garis miring JA garis miring 07 garis miring 207 tentang organisasi tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan memisahkan tugas dan fungsi maupun wewenang masing-masing seksi pidana dalam menegakkan hukum dengan berintikan keadilan di bidang pidana agar tidak menyimpang. Kejaksaan juga dibatasi dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 063 JA 09 2011 tentang SOP penanganan tindak pidana umum, serta Peraturan Jaksa Agung nomor 067 JA 07 garis miring 2007 tentang kode etik perilaku jaksa. Tadi yang saya sudah bacakan. Kewajiban dan larangan jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, memperhatikan hal-hal di atas dan menyandingkan dengan kode etik dimaksud, maka sesungguhnya JPU ini adalah penegak hukum yang banyak melanggar hukum. Sebagai seorang jaksa yang diberi wewenang oleh negara melalui undang-undang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam penuntutan, menegakkan hukum, dan keadilan, jaksa harus lebih cerdas dan tidak bodoh seperti yang mengkriminalisasi kami. Jaksa juga harus mengikuti ketentuan dan norma hukum yang benar, tidak seperti jaksa yang mengkriminalisasi kami. Dalam menegakkan hukum, jaksa tidak boleh melanggar hukum dan senantiasa menghormati harkat martabat manusia, tidak seperti jaksa yang mengkriminalisasi kami, tidak mengerti hukum dan tidak mematuhi semua ketentuan undang-undang yang mengikat. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya doakan semoga hukum karma menimpa pada jaksa penuntut umum yang bersangkutan beserta keluarganya dan turunannya ikut merasakan hukum karma. Sesuai uraian kami di atas, selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang sehari-hari menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sangat menyayangkan adanya pembenaran dan atau pembiaran dari institusinya.
maupun lembaga negara lainnya terhadap oknum penegak hukum bodoh dan tidak berintegritas melakukan pembohongan publik yang dibiayai dari uang rakyat, tetapi dibiarkan mempermainkan hukum dengan kesenangan-wenangannya. F. Sebagaimana telah kami jabarkan sebelumnya, bahwa Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 adalah tindak pidana delik aduan. Oleh karena korbannya tidak pernah diperiksa penyidik di BAP dan pelapornya hanya mewakili korban menggunakan surat tugas, maka secara otomatis unsur pidana sesuai dengan KUH pidana pasal 1 ayat 1 tidak terpenuhi. Kalau saja jaksa peneliti perkara dimaksud selaku peneliti pengendali penyidikan di kepolisian serta pra penuntutan tidak bodoh dan berintegritas tinggi serta objektif dan profesional mengikuti ketentuan, dapat dipastikan perkara akuo ditolak dan tidak P21. Oleh karena KUHP memberi wewenang dan kekuasaan kepada jaksa peneliti yang disalahgunakan, maka meskipun kami tidak bersalah, tetap dihadapkan di muka persidangan. Memperhatikan kengototan dan yang tidak berdasarkan hukum dari jaksa peneliti perkara untuk tetap membawa hingga ke persidangan ini, sementara fakta-fakta hukum tidak ada yang mendukung. Sepertinya tidaklah berlebihan bila timbul dugaan bahwa pasti dapat dana besar dari sponsor. Kalau sudah seperti demikian, kapan masyarakat bisa menaruh kepercayaan pada Kriu Adiaksa? Terlebih-lebih dalam beberapa hari ini kita dihebohkan adanya jaksa yang ditangkap karena menyalahgunakan wewenang dan jaksa-jaksa lain yang tersandung masalah pidana. Mungkin JPU yang memproses perkara kami sudah lupa kalau tidak pernah baca doktrin kejaksaan, yakni Trikrama Adiaksa merupakan terapsila Adiaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adiaksa yang mempunyai makna satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga maupun kepada sesama manusia. Nomor 4, dengan membawa perkara dimaksud ke muka persidangan, padahal fakta-fakta hukum tidak memiliki persesuaian dengan dakwaan. Terlebih-lebih menghadapkan kami selaku terdakwa yang sudah sangat mengerti hukum adalah merupakan kebodohan yang tidak pernah diperhitungkan. Dan tanpa disadari kebodohan tersebut adalah penodaan pada institusi Adiaksa sendiri. Jangan salahkan kalau terjadi keributan, karena kami akan terus-terusan menggunakan hak kami melawan demi mempertahankan harkat dan martabat yang dijamin oleh undang-undang dan dijunjung tinggi oleh negara. Sedangkan perbuatan dimaksud merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat kami serta kehormatan keluarga yang sangat menyakitkan selaku masyarakat atau rakyat yang membayar aparatur negara, aparat hukum. Dengan siksaan sedemikian rupa, maka pantaslah kalau kami sebut jaksa bodoh, jaksa bohong, jaksa ilegal, dan tidak berintegritas. Justru dengan proses hukum yang seperti ini, tanpa disadari, hanya menghambur-hamburkan keuangan negara yang bersumber dari rakyat dan mencederai marwah peradilan yang harusnya dimuliakan. Nomor 5, sebelum menanggapi pendapat JPU yang diucapkan tanggal 11 Oktober 2011 di muka persidangan ini, atas nota keberatan yang kami bacakan tanggal 4 Oktober tahun 2021 sesuai uraian kami di awal pada poin 1 dan 2, sangatlah jelas kami bukan hanya menolak materi maupun isi dakwaan, karena kami tidak pernah mendengar saat dibacakan oleh JPU dan juga tidak pernah mengerti isinya. Tetapi seluruh rangkaian proses hukum aku kami tolak. Apabila majelis hakim ingin memaksakan pemeriksaan tetap dilanjut terhadap perkara yang jelas-jelas aneh dan ajaib, catat pun materi tanpa bermaksud melecehkan marwah persidangan yang terhormat ini, dengan berat hati kami sampaikan tidak berkenan untuk mengikutinya. Apapun risikonya kami akan hadapi terhadap seluruh rangkaian pemeriksaan perkara akuo
di pengadilan saat ini sedang ditangani oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia atas pengaduan kami. Sedangkan terkait penyalahgunaan wewenang dan perilaku jaksa yang menyalahi prosedur, kami juga sedang adukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan seluruh petinggi Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Tidak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intel, Jaksa Agung Muda Pengawasan, bidang pengawasan, ya, serta instansi lainnya. Semoga para jaksa yang ngawur ini diberikan ganjaran yang setimpal. Menanggapi pendapat JPU pada poin 1 yang menolak nota keberatan kami sebagaimana diucapkan tanggal 11 Oktober 2021 di muka persidangan ini, atas nota keberatan yang kami bacakan tanggal 4 Oktober 2021 terkait delik aduan atas pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 273. Menurut JPU, kami tidak memberikan penjelasan secara rinci atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review nomor 50 PUU _6 Romawi _28. Terhadap pendapat ini sangatlah jelas bila JPU tidak memiliki kecerdasan dan dalam menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia maupun peraturan Jaksa Agung yang sangat banyak dan berlapis. Selain daripada itu, dengan memberi tanggapan asal-asalan pada sebuah proses pemidanaan dan atau perampasan kebebasan seseorang bisa diartikan bila ilmu yang dimiliki sangatlah minim dan tidak seimbang dengan imbalan yang mereka peroleh dari uang rakyat, sehingga dapat dipastikan tidak barokah untuk menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, kami tetap menolak dan sangat keberatan di mana seluruh proses hukum dilaksanakan tidak mengikuti ketentuan undang-undang.